Sobat Jurnalis TV, wacana kenaikan bis Transjakarta menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Meski belum resmi diterapkan, namun kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi, terutama dari warga serta mahasiswa yang setiap harinya menjadikan layanan Transjakarta sebagai mobilisasinya setiap hari. Saat ini, tarif Transjakarta masih berkisar Rp3.500 per perjalanan. Namun, dalam wacana kenaikan, tarif Transjakarta bisa menjadi Rp5.000 per perjalanan. Tercatat, terdapat 800.000 pengguna Transjakarta setiap harinya. Artinya, tentu kebijakan ini akan berdampak langsung bagi banyak pengguna yang menggunakan Transjakarta untuk bekerja serta berkuliah setiap hari. Lalu, bagaimana tanggapan mereka mengenai kebijakan ini? Mari kita simak apa kata mereka terkait wacana kenaikan tarif bis Transjakarta. Pastinya aku kaget banget pas dengar tarif mau naik. Cuman kan emang tarif Transjakarta tuh sebelumnya emang udah murah gitu kan. Kalau dari aku sendiri sih dengar kabar itu awalnya kaget tapi tetap dukung aja gitu. Semoga dengan adanya tarif naik ini tuh pemerintah lebih aware gitu sama transportasi Transjakarta. Jujur kaget banget sumpah. Karena saya sebagai pengguna aktif Transjakarta merasa sangat terbebani, apalagi ada biaya-biaya yang lainnya selain transportasi umum. Jujur sempat kaget ya, karena menurut saya transportasi umum yang paling worth it itu Transjakarta. Jadi kesannya kaget sih. Lebih ke kaget ya dan juga khawatir karena selama ini Transjakarta dijadikan pilihan karena harganya yang murah dan juga terjangkau, apalagi di kantong pelajar seperti saya ini. Kalau dari aku sendiri, kan kalau dari rumahku ke kampus itu cukup jauh ya. Kenapa aku pilih Transjakarta? Karena dari waktu yang lumayan lama itu, Transjakarta tuh udah nyediain fasilitas yang nyaman gitu. Tempat duduk yang nyaman, terus juga di dalamnya kan ada AC-nya juga. Jadi daripada ojol, aku sih lebih prefer ini ya, Transjakarta. Nah, kalau itu mungkin karena murahnya itu ya. Lain itu juga lebih nyaman juga kan. Tinggal duduk doang ya. Kalau untuk saya pribadi, karena rumah saya dari Bekasi dan kebetulan Transjakarta itu menjangkau sampai Bekasi. Nah, jadi di antara daripada saya milih angkot ataupun ojol, itu kan tarifnya lumayan besar ya kalau dari Bekasi. Kalau dari Bekasi naik TJ itu cukup minimalisir lah untuk pengeluaran. Jadi kenapa saya masih milih Transjakarta? Karena dia menjangkau ke domisili saya. Aksesnya mudah ya, kemudian juga busnya bersih, pelayanannya juga ramah. Terus juga sekarang kan Transjakarta memudahkan kita untuk nyambung ke transportasi lainnya. Kalau dari aku sendiri, paling ini sih armada Transjakartanya tuh diperbanyak. Karena kadang kalau nunggu tuh lama banget, terus kayak kalau udah datang bisnya tuh harus berebutan dan padat-padatan di dalam satu bus. Itu aja sih. Mungkin kalau menurut saya unitnya diperbanyak dan juga untuk headway-nya atau perjalanan pertamanya itu mungkin dicepatkan. Karena sebelumnya kan 10 menit pertama ya, tiap 10 menit mungkin dimajukan lagi menjadi 5 menit gitu. Seumpama tarifnya dinaikkan, mungkin pemerintah bisa ini sih, lebih ditingkatkan, kayak mungkin kursinya lebih banyak kan, habis itu jumlah TJ-nya ya dibanyakan juga. Dan mungkin kalau menurut saya sendiri yang paling penting tuh kan kalau dari Bekasi tuh saya bisa 2 kali 3 kali tap. Nah, seumpama itu 7.000 terjadi atau 5.000 ya Kak, 5.000 sampai 7.000 itu terjadi, mungkin bisa sekali tap. Armadanya diperbanyak karena kan seringkali bus yang kita tunggu tuh datangnya lama. Kemudian juga
Haltenya tuh kayak ditambahin kamar mandinya, terus juga diperbagus musolanya, karena kan kita sebagai pengguna juga butuh untuk toilet yang bersih dan juga musola yang memadai. Sama kayak tadi, salah satunya tuh armada busnya diperbanyak, terus juga mungkin kebersihan Transjakartanya juga lebih ditingkatin kali ya. Menurut saya mungkin diadakan ini kali ya, pengaduan khusus untuk masyarakat pengguna aktif Transjakarta. Mungkin itu menurut saya. Harapannya sih lebih ditingkatkan aja di fasilitasnya. Tentu saya berharap dengan adanya kenaikan tarif ini harus selaras dengan keuntungan yang bisa didapatkan oleh pengguna, kayak misalnya fasilitasnya diperbaikin, terus juga lebih menguntungkan ke masyarakatnya. Misalnya kayak ada tarif khusus pelajar, karena kan mau gimana pun pengguna Transjakarta ini kan salah satunya kita sebagai pelajar yang belum memiliki income yang pasti ya, dan masih mengandalkan uang dari orang tua gitu. Baik masyarakat maupun mahasiswa sama-sama menyoroti pentingnya keseimbangan antara tarif dan kualitas layanan. Masyarakat masih bisa menerima kenaikan jika diimbangi dengan perbaikan yang nyata. Sedangkan mahasiswa lebih menuntut agar kebijakan yang ada bukan sekadar membebani pengguna, melainkan juga diimbangi dengan peningkatan kenyamanan serta efisiensi kualitas Transjakarta. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_TV. Saya Arika Fadila Rahma pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.